Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Hairani. Saya mahasiswi semester 3 Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah di Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Muko-Muko Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah makalah mengenai manajemen dan penilaian kinerja untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Asboni Esos IMA. Selamat menyaksikan. Manajemen dan penilaian kinerja. A. Definisi manajemen kinerja dan penilaian kinerja. Manajemen kinerja adalah aktivitas untuk memastikan bahwa sasaran organisasi telah dicapai secara konsisten dalam cara-cara yang efektif dan efisien. Manajemen kinerja bisa berfokus pada kinerja dari suatu organisasi, departemen, karyawan, atau bahkan proses untuk menghasilkan produk atau layanan dan juga di area yang lain. Menurut Dassler, manajemen kinerja adalah proses mengonsolidasikan penetapan tujuan, penilaian dan pengembangan kinerja ke dalam suatu sistem tunggal bersama yang bertujuan memastikan kinerja karyawan mendukung tujuan strategis perusahaan. Manajemen kinerja ini merupakan praktik manajer mendefinisikan tujuan dan pekerjaan karyawan, mengembangkan kemampuan karyawan, serta mengevaluasi kerangka bagaimana seharusnya kinerja karyawan berkontribusi untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Adapun menurut Sentot Imam W., manajemen kinerja adalah proses yang berkesinambungan untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengembangkan kinerja individual dan tim, serta menyelaraskan kinerja mereka dengan tujuan organisasi. Dari berbagai definisi tadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen kinerja adalah sebuah proses untuk menetapkan apa yang harus dicapai dan pendekatannya untuk mengelola dan pengembangan manusia melalui suatu cara yang dapat meningkatkan kemungkinan bahwa sasaran akan dapat dicapai dalam suatu jangka waktu tertentu, baik pendek maupun panjang. Definisi di atas mengandung unsur-unsur penting sebagai berikut. 1. Suatu kerangka kerja dari sasaran yang telah direncanakan, standar dan persyaratan kompetensi yang telah disepakati. Kedua, sebuah proses. Yang ketiga, pemahaman bersama. Yang keempat, suatu pendekatan dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia. Yang kelima yaitu pencapaian. Adapun proses manajemen kinerja dapat digunakan untuk mengkomunikasikan dan memperkuat strategi, nilai, dan norma organisasi, dan mengintegrasikan sasaran individu dan organisasi. Manajemen kinerja memungkinkan untuk individu mengekspresikan pandangan mereka tentang apa yang seharusnya mereka kerjakan, arah yang akan dituju, dan bagaimana seharusnya mereka dikelola. Dengan demikian, proses ini memberikan suatu cara bagaimana sasaran kerja dapat dipahami secara bersama oleh para karyawan dan manajer. Para manajer dapat memperjelas harapan yang mereka inginkan dan stafnya, dan para karyawan dapat mengomunikasikan harapan mereka dalam pekerjaannya. Bagaimana bakat pribadi mereka dapat dimanfaatkan oleh organisasi. Penilaian kinerja atau dalam bahasa Inggris disebut dengan performance appraisal adalah evaluasi sistematis terhadap kinerja karyawan
dan untuk memahami kemampuan karyawan tersebut sehingga dapat merencanakan pengembangan karir lebih lanjut bagi karyawan yang bersangkutan. Dengan kata lain, penilaian kinerja adalah menilai dan mengevaluasi keterampilan, kemampuan, pencapaian, serta pertumbuhan seorang karyawan. Perusahaan sering menggunakan penilaian kinerja atau performance appraisal ini sebagai dasar dari kenaikan gaji, promosi, bonus, ataupun bisa juga sebagai dasar untuk penurunan jabatan dan pemutusan hubungan kerja. Berikut beberapa definisi pengertian penilaian kerja menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Kate Davis dan William B. Wetter yang dikutip oleh Taufik Rahman mengatakan bahwa performance appraisal is the process by which organization evaluate individual job performance. When it is done correctly, employ their supervisor, the human research department, and ultimately the organization benefit by ensuring that individual effort contribute to the strategic focus of the organization. Performance appraisal is about employee performance and accountability. Adapun menurut Sudarmanto, penilaian kinerja adalah rangkaian dalam penilaian kinerja individu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana kontribusi individu atau sumber daya manusia terhadap organisasi. Pada hakikatnya, penilaian kinerja merupakan suatu evaluasi terhadap penampilan kerja personal dengan cara membandingkannya dengan standar baku penampilan. Kegiatan penilaian kinerja ini membantu pengambilan keputusan bagian personalia dan memberikan umpan balik kepada para personal tentang pelaksanaan kerja mereka. Jadi, berdasarkan penjelasan tadi, maka dapat dirumuskan bahwa penilaian kinerja karyawan merupakan suatu proses penilaian yang meliputi aspek kualitatif dan kuantitatif, baik yang menyangkut keunggulan maupun kelemahan dari kinerja karyawan. Sebagai individu atau kelompok, terhadap pekerjaannya yang relevan dibandingkan dengan standar kinerja yang telah ditetapkan organisasi selama periode waktu tertentu, yang dilakukan secara sistematis dan berkala atau periodik oleh manajer, pusat penilaian, maupun departemen sumber daya manusia. Dari pemaparan kedua definisi di atas secara singkat, dapat diklasifikasikan perbedaan antara keduanya, bahwa manajemen kinerja ibarat tahun, sedangkan penilaian kinerja ibarat peristiwa atau event. Manajemen kinerja berlangsung sepanjang tahun dengan tujuan untuk mencapai peningkatan berkesinambungan, sedangkan penilaian kinerja adalah peristiwa untuk memotret kinerja karyawan. B. Kriteria pekerjaan dan standar kinerja. Kriteria kinerja karyawan yang dinilai, di sini saya akan menyebutkan 3 saja, selebihnya bisa dilihat di makalah. Dari keahlian atau kemampuan atau kebutuhan, ada yang pertama pengetahuan terhadap pekerjaan, kedua kekuatan atau keunggulan, yang ketiga koordinasi. Selebihnya dapat dibaca di makalah. Untuk perilaku-perilaku, yang pertama yaitu penyelesaian pekerjaan, yang kedua kepatuhan pada instruksi atau perintah, yang ketiga masalah-masalah yang berkaitan dengan laporan. Yang ketiga yaitu hasil kerja. Dari segi kuantitas, yang pertama tingkat penjualan, kedua tingkat produksi, yang ketiga tingkat kecelakaan. Dari segi kualitas ada yang pertama kualitas produksi, kedua kualitas produk. Dari kepuasan pelanggan yaitu tingkat kepuasan pelanggan.
Sedangkan standar kinerja menurut wirawan adalah tolok ukur minimal kinerja yang harus dicapai karyawan secara individual atau kelompok pada semua indikator kinerjanya. Jadi dapat dikatakan bahwa standar kinerja merupakan acuan yang digunakan dalam mengukur kinerja nyata dibandingkan dengan yang diharapkan. Tujuan atau sasaran aktivitas operasi, kebijakan, prosedur, dan anggaran dapat digunakan sebagai standar. Dalam praktek, standar tersebut dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu standar fisik, kedua standar biaya, yang ketiga standar modal, yang keempat standar pendapatan, yang kelima standar program, yang keenam standar tak nyata, dan yang terakhir yaitu standar sasaran. C. Tujuan, sasaran, dan kegunaan penilaian kinerja. Yang pertama, tujuan dari penilaian kinerja karyawan. A. Pertimbangan kinerja karyawan masa lalu. B. Pertimbangan kinerja karyawan masa depan. Yang kedua, sasaran-sasaran yang ingin dicapai dari penilaian kinerja karyawan yang dilakukan perusahaan adalah sebagai berikut. A. Membantu setiap karyawan untuk semakin mengenal peran dan fungsinya yang menyangkut kekuatan dan kelemahannya pada saat bekerja dalam organisasi. Yang B. Membantu atasan dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan akan pengembangan setiap bawahannya sehubungan dengan peran dan fungsinya. C. Meningkatkan rasa kebersamaan, menjalin komunikasi yang baik antara atasan dengan bawahannya, serta atasan dapat mengetahui kesulitan apa saja yang dihadapi oleh bawahannya dan demikian pula sebaliknya. Yang D. Memberikan peluang bagi karyawan untuk menetapkan sasaran atau target pribadi. Yang E. Membantu karyawan dalam menyerap perubahan budaya dan peraturan organisasi sehingga karyawan dapat mengevaluasi sejauh mana ia dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut. F. Menciptakan iklim positif dalam organisasi yang mendorong karyawan untuk berusaha semaksimal mungkin mencapai jenjang jabatan yang lebih tinggi dengan secara berkesinambungan, mempersiapkan dan memperkuat perkembangan perilaku dan kualitas karyawan yang dibutuhkan untuk mencapai jenjang jabatan yang lebih tinggi tersebut. G. Membantu para pengambil keputusan manajemen sumber daya manusia dengan memberikan data yang akurat mengenai kinerja setiap karyawan secara berkala. Yang ketiga, kegunaan dari penilaian kinerja karyawan. Adapun kegunaan atau manfaat dari penilaian kinerja karyawan menurut Lijan P. Sinambela yaitu A. Kepuasan pegawai, B. Penyesuaian kompensasi, C. Komunikasi dan kinerja, D. Pelatihan dan pengembangan pegawai, E. Membangun motivasi pegawai. D. Pelaku penilaian dan jenis-jenis penilaian kinerja. Menurut Matis dan Jackson yang dikutip oleh Suparno Eko W mengatakan bahwa penilaian kinerja dapat dilaksanakan oleh siapa saja yang mengerti benar tentang penilaian kinerja pegawai secara individual. Kemudian jenis-jenis penilaian kinerja antara lain adalah sebagai berikut. A. Para atasan yang menilai bawahannya. B. Bawahan yang menilai atasannya. C. Anggota kelompok menilai satu sama lain. D. Penilaian pegawai sendiri. E. Penilaian dengan multisumber. F. Sumber-sumber dari luar. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Dessler yang berpendapat bahwa penilaian kinerja dapat dilakukan oleh penyelia langsung, rekan atau teman kerja, komite peringkat, diri sendiri, penilaian oleh bawahan, serta pelanggan internal maupun eksternal.
Pendekatan, metode, dan proses penilaian kinerja. Menurut Wirawan, pendekatan-pendekatan sistem penilaian kinerja karyawan dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu A. Pendekatan sifat pribadi, B. Pendekatan hasil kerja, C. Pendekatan perilaku kerja, D. Pendekatan campuran. Berikut adalah beberapa metode penilaian kinerja karyawan, antara lain: 1. Metode skala peringkat grafis, 2. Metode peringkat alternasi, 3. Metode perbandingan berpasangan, 4. Metode distribusi kekuatan, 5. Metode kejadian kritis. Yang terakhir, keenam, yaitu metode skala peringkat standar perilaku atau disingkat BARS. Adapun proses penilaian kinerja karyawan sekaligus komponen-komponen penyusunnya, yaitu yang pertama, standar-standar kinerja karyawan, yang kedua, memilih metode penilaian kinerja karyawan, yang ketiga, ukuran-ukuran penilaian kinerja karyawan dapat berupa objektif dan subjektif. Yang keempat, melatih para penilai kinerja karyawan. Kelima, kinerja sesungguhnya dari karyawan dan penilaian kinerja karyawan. Yang keenam, mendiskusikan hasil penilaian kinerja dengan karyawan yang bersangkutan sebagai umpan balik bagi karyawan tersebut. Yang ketujuh, catatan-catatan atau arsip karyawan. Kedelapan, keputusan-keputusan manajemen sumber daya manusia dan mengambil tindakan korektif. Baiklah, itulah tadi makalah yang dapat saya presentasikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.